Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Satria. Saya dari Fakultas Hukum kelas D semester 4 dengan NIM 4012411115. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal utama, yaitu mengenai pembagian wilayah laut menurut hukum internasional serta konsep negara kepulauan. Pembahasan ini didasarkan pada United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, yaitu konvensi internasional yang menjadi dasar hukum dalam mengatur laut di seluruh dunia. Agar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan secara bertahap, mulai dari pengertian umum, kemudian masuk ke pembagian wilayah laut, dan dilanjutkan dengan pembahasan negara kepulauan. Sebelum masuk ke pembagian wilayah laut, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan wilayah laut itu sendiri. Wilayah laut adalah bagian perairan di permukaan bumi yang diatur oleh hukum internasional, di mana setiap negara memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan batas wilayahnya. Pengaturan ini sangat penting karena laut merupakan ruang yang digunakan bersama oleh banyak negara, sehingga perlu ada aturan agar tidak terjadi konflik. Setelah memahami pengertian wilayah laut, selanjutnya kita akan melihat bagaimana UNCLOS 1982 membagi wilayah laut tersebut ke dalam beberapa zona. UNCLOS membagi wilayah laut menjadi beberapa zona yang masing-masing memiliki fungsi dan aturan yang berbeda. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai hak setiap negara. Untuk yang pertama ada laut teritorial atau territorial sea. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara, dengan batas maksimal 12 mil laut dari garis pangkal. Artinya, di wilayah ini negara memiliki kekuasaan yang hampir sama seperti di daratan, termasuk dalam hukum, keamanan, dan pengelolaan sumber daya. Sebagai contoh, Indonesia memiliki laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pantainya. Jika ada kapal asing yang masuk, Indonesia berhak mengawasi dan menegakkan hukum. Namun demikian, kapal asing tetap diperbolehkan melintas selama tidak mengganggu keamanan yang disebut sebagai hak lintas damai. Setelah wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara, berikutnya terdapat wilayah yang masih berada di bawah pengawasan, namun tidak sepenuhnya dikuasai, yaitu zona tambahan. Untuk zona tambahan itu merupakan wilayah laut di luar laut teritorial yang digunakan oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai pelanggaran hukum. Zona ini memiliki batas hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Di wilayah ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak untuk mencegah dan menindak pelanggaran seperti penyelundupan, pelanggaran imigrasi, dan bea cukai. Sebagai contoh, Indonesia dapat menghentikan kapal yang dicurigai membawa barang ilegal meskipun kapal tersebut belum memasuki laut teritorial. Setelah membahas wilayah pengawasan, selanjutnya kita masuk ke wilayah yang sangat penting dari segi ekonomi, yaitu zona eksklusif. Zona eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut yang memiliki batas hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara memiliki hak khusus untuk memanfaatkan sumber daya alam. Di wilayah ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak ekonomi seperti menangkap ikan, mengeksplorasi minyak dan gas. Sebagai contoh, di ZEE Indonesia sering terjadi kasus illegal fishing oleh kapal asing. Pemerintah Indonesia berhak menangkap kapal-kapal tersebut karena telah melanggar hak ekonomi Indonesia. Selain wilayah laut di permukaan, UNCLOS juga mengatur wilayah di bawah laut yang dikenal sebagai landas kontinen.
Nah, landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan kelanjutan alami dari daratan suatu negara. Wilayah ini memberikan hak kepada negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang berada di bawah laut. Sebagai contoh, Indonesia melakukan pengeboran minyak dan gas di dasar laut di wilayah Natuna. Walaupun berada di bawah laut, sumber daya tersebut tetap menjadi hak Indonesia. Nah, setelah membahas wilayah yang masih berkaitan dengan negara tertentu, selanjutnya kita masuk ke wilayah yang tidak dimiliki oleh negara manapun, yaitu laut lepas atau high seas. Nah, laut lepas ini adalah wilayah laut yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun. Wilayah ini digunakan secara bebas oleh semua negara berdasarkan prinsip kebebasan laut. Di laut lepas, semua negara memiliki hak yang sama seperti berlayar, menangkap ikan, dan melakukan penelitian. Sebagai contoh, kapal dari berbagai negara dapat berlayar bebas di Samudra Pasifik tanpa harus meminta izin kepada negara tertentu. Nah, setelah memahami pembagian wilayah laut secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa UNCLOS memberikan struktur yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas konsep penting lainnya, yaitu negara kepulauan atau archipelagic state. Setelah memahami yang saya sebut tadi, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih gugusan pulau yang saling berhubungan dan dianggap sebagai satu kesatuan wilayah. Konsep ini diakui dalam UNCLOS 1942, khususnya dalam pasal 46. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut. Untuk memahami lebih jauh, kita perlu melihat ciri-cirinya yang dimiliki oleh negara kepulauan. Ciri-ciri dari negara kepulauan, mereka memiliki beberapa ciri-ciri utama, yaitu terdiri dari banyaknya pulau, memiliki hubungan erat antara darat dan laut, serta berfungsi sebagai pemersatu wilayah. Sebagai contoh, di Indonesia, laut justru menjadi jalur transportasi utama antar pulau seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Setelah mengetahui ciri-cirinya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana negara kepulauan menentukan batas wilayahnya melalui garis pangkal. Garis pangkal kepulauan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dalam suatu negara. Dengan adanya garis ini, perairan di dalamnya dianggap sebagai bagian dari wilayah negara. Sebagai contoh, Indonesia menarik garis dari pulau terluar seperti Sabang hingga Merauke, sehingga seluruh perairan di dalamnya menjadi wilayah Indonesia. Setelah memiliki batas wilayah, negara kepulauan tentu memiliki hak tertentu atas wilayah tersebut. Negara kepulauan memiliki hak kedaulatan atas perairan, hak untuk mengelola sumber daya, serta hak untuk mengatur jalur pelayaran. Sebagai contoh, Indonesia menentukan jalur alki yang harus dilalui oleh kapal internasional. Namun, selain memiliki hak, negara kepulauan juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Negara kepulauan wajib memberikan hak lintas kepada kapal asing, menjaga keamanan laut, dan melindungi lingkungan laut. Sebagai contoh, Indonesia tetap memperbolehkan kapal asing melintas selama mengikuti aturan yang berlaku. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, kita dapat melihat pentingnya konsep negara kepulauan dalam hukum internasional. Dikarenakan dapat menyatukan wilayah, memperkuat kedaulatan, serta melindungi sumber daya alam. Sebagai contohnya, tanpa konsep ini, laut di antara pulau-pulau Indonesia bisa dianggap sebagai laut internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dua pertanyaan yang sudah diberikan. Saya Galvi Rasetria, mundur. Terima kasih.